Halo guys, selamat datang lagi di channel Mr. Villain 88 dengan gue Reza sebagai host kalian. Kita kembali lagi di Villain Wrestling Update edisi 26 Februari 2021. Seperti biasa di video kali ini gue akan membawakan update-update terbaru mengenai dunia pro wrestling ya guys. Dan gue sudah menyimpan beberapa headline ya untuk video kali ini. Yang pertama ini ada update daripada cedera yang dialami oleh IWGP Junior Heavyweight Champions Hiromu Takahashi. Lalu ada juga dari Adam Cole yang akhirnya berbicara mengenai aksinya terhadap Kyle O'Reilly dan juga Finn Balor. Dan yang terakhir ini adanya detail kepindahan daripada Big Show dari WWE ke AEW. So, tanpa banyak lebar lagi, kita masuk ke berita yang pertama. Nah, untuk berita yang pertama ini langsung saja ya kita bahas Hiromu Takahashi. Ya, seperti yang gue pernah mention ya di berita Villain Wrestling Update yang sebelumnya begitu. Hiromu Takahashi ini memang sudah mengalami cedera dan dia terakhir bertanding itu di tanggal 19 Februari kemarin di event Road to Castle Attacks ya dalam tag team match. Dan sebagai promotor gitu ya, New Japan Pro Wrestling pun memberikan pernyataan ya mengenai cedera yang dialami oleh Hiromu Takahashi. Dan cedera yang dialami Hiromu Takahashi ini sendiri itu merupakan robek daripada otot pektoral sebelah kiri. Karena cedera tersebut pun Hiromu Takahashi pun harus menjalani operasi dan absen dari ring pertandingan selama 6 bulan guys. Dan hal tersebut pun merubah event salah satu match ya yang melibatkan dirinya, yaitu tag team match untuk memperebutkan IWGP Junior Tag Team Championship. Yang awalnya itu dirinya Hiromu Takahashi ini dijadwalkan akan berpasangan dengan El Desperado untuk menghadapi sang juara bertahan yaitu Taiji Ishimori dan juga El Phantasmo. Tetapi berhubung Hiromu Takahashi ini cedera begitu, IWGP pun mengganti Hiromu Takahashi ini dengan Yoshinobu Kanemaru sebagai pasangan daripada El Desperado. Dan hal tersebut pun menjadi tanda tanya ya untuk keberlangsungan title yang dipegang oleh Hiromu Takahashi, yaitu si IWGP Junior Heavyweight Championship ya guys. Oke, kita lanjutkan lagi ya, ini masih seputar New Japan Pro Wrestling. Lebih tepatnya lagi ini adalah show New Japan Pro Wrestling yang di Amerika yaitu New Japan Strong pun pada akhirnya merilis ininya ya, match up lainnya ya untuk event New Japan Pro Wrestling New Beginning USA yang akan dilaksanakan di hari Jumat nanti guys, waktu Amerika Serikat. Yang dimana seperti yang sudah lama digembar-gemborkan ya di beberapa minggu terakhir gitu ya, bahwa Kenta ini akan menantang sang IWGP US Heavyweight Championship Jon Moxley. Dan tentu saja untuk New Japan Pro Strong minggu ini pun tidak hanya Jon Moxley melawan Kenta saja. Ada 2 pertandingan lainnya yang akan mengisi acara tersebut. Yang kedua ini ada single match ya antara Ren Narita yang akan melawan Chris Dickinson. Lalu juga ada tag team match ya antara tim daripada Brody King, HCH, Sterling Regal dan juga Logan Regal yang akan menghadapi tim daripada The DKC, Kevin Knight, Clark Connors dan juga TJP. Oke, berita selanjutnya ya ini masih seputar di New Japan Pro Wrestling Strong. Ya, bahwa di backstage dari New Japan Strong ini tampak mantan lead booker dan juga penggulat daripada Ring of Honor yaitu Marty Scurll
Yang dimana memang Marty Scurll ini sebelumnya bekerja di Ring of Honor sebelum dia berpisah dengan promosi tersebut karena masalah speaking out movement yang memang merebak di dunia pro wrestling di awal tahun kemarin. Nah, dari beberapa sumber ya seperti di Fightful gitu mengatakan bahwa Marty Scurll ini memang tampak di bagian backstage daripada New Japan Pro Wrestling Strong, tetapi mereka tidak yakin bahwa apakah Marty Scurll ini terlibat dalam proses taping ya untuk show tersebut, begitu guys. Dan kita berlanjut ya ke benua Amerika. Lebih tepatnya lagi kita mulai dari Impact Wrestling, di mana Impact Wrestling ini mengumumkan untuk eventnya yaitu Impact Sacrifice ini mereka mengumumkan ada 2 title match yang akan dilaksanakan di event tersebut. Nah, di mana title match yang pertama ini adalah pertandingan antar juara dunia, yaitu pertandingan antara Rich One ya yang merupakan Impact World Champion yang akan menghadapi Moose yang merupakan TNA World Championship. Nah, ini merupakan pertandingan yang cukup ditunggu-tunggu ya untuk para penggemar Impact Wrestling. Dan ini memang storyline-nya sudah dibuild cukup lama ya untuk berbulan-bulan ya sejak akhir tahun kemarin juga gitu. Dan selain itu juga ada title match kedua yang diumumkan yaitu untuk memperebutkan Knockout Tag Team Championship yang sekarang dipegang oleh Fire and Flava yaitu Kira Hogan dan juga Tasha Steelz. Ini mendapatkan penantang baru yaitu Jordynne Grace dan juga Jess. Setelah di edisi Impact minggu ini gitu ya, pasangan Jordynne Grace dan juga Jess ini berhasil mengalahkan tim daripada Susan dan juga Kimberly guys. Oke, kita bergeser ke WWE, di mana WWE akhirnya mengkonfirmasi seluruh rekrutan baru dari WWE itu sendiri. Di mana jumlah rekrutan yang kali ini mereka umumkan merupakan jumlah terbesar sepanjang sejarah WWE. Nah, di mana rekrutan yang sekarang mereka lakukan ini ada beberapa nama besar ya untuk di indie scenes dan juga ada beberapa nama baru juga. Dan yang perlu disoroti ini bahwa hampir sekitar kurang lebih 60%-an rekrutan mereka adalah penggulat wanita guys. So, tanpa panjang lebar lagi ya, gue akan menyebutkan beberapa namanya. Dimana ada Harlem Bravado, begitu ya, Zoe Stark, Christian Casanova, Tricia Kelly, Drew Casper, Brianna Koda, Christian Hebel, Marty Belton, Joe Arola, Angela Arnold, Carmen Clay, Taylor Grado, Carissa Rivera, Anthony Henry, dan juga Taylor Grado. Dan selanjutnya ini ada juga beberapa talent-talent yang cukup mendapat sorotan lebih ya dibanding yang rekrutan yang sebelumnya gue sebutkan, yaitu ada Parker Boudreaux yang disebut oleh Paul Heyman ini merupakan Brock Lesnar look-alike yang diharapkan ini akan mengikuti Brock Lesnar sebagai wrestle machine gitu ya di WWE nanti. Selain itu juga ada Bronson Reed yang merupakan anak daripada mantan penggulat WWE Rick Steiner gitu ya. Dan juga ada mantan TNA Knockout Champion yaitu Taya Valkyrie yang juga merupakan mendiang istri daripada John Morrison. Dan yang terakhir ini adalah mantan Impact World Championship yaitu Eli Drake yang di edisi NXT TakeOver Vengeance yang lalu dia sudah melakukan debutnya dengan nama ring yang baru yaitu LA Knight. Dan untuk kita lebih mengetahui ya
rekrutmen baru dari WWE ini, gue akan memberikan resume singkat dari para penggulat baru ini. Silahkan lihat ya cuplikan yang gue berikan. Kita berlanjut lagi ya, kita ada hasil dari show NXT tanggal 24 Februari kemarin, yang dimana show ini dibuka dengan pertandingan antara Dexter Lumis dan juga Johnny Gargano, dimana pertandingan tersebut berhasil dimenangkan oleh Dexter Lumis ya via submission. Lalu show tersebut pun dilanjutkan dengan pertandingan antara Leon Ruff yang melawan Tyler Rush yang ditemani oleh Malcolm Bivens. Namun pada saat pertandingan itu akan dimulai, Leon Ruff pun diserang oleh Isaiah Swerve Scott gitu ya, sehingga pertandingan itu pun berakhir dengan no contest. Lalu berlanjut lagi dengan pertandingan sang juara daripada NXT Women's Champion Io Shirai yang menghadapi pendatang baru Zoey Stark, dan Io Shirai pun dapat memenangi pertandingan tersebut. Dan setelah pertandingan tersebut pun muncullah Toni Storm yang menantang Io Shirai untuk memperebutkan gelar yang dimiliki oleh Io Shirai dengan format one on one. Lalu selanjutnya ini ada pertandingan tag team match ya antara The Young Grizzled Young Veterans menghadapi pasangan dari Drake Maverick dan juga Killian Dane. Dan tentunya sebagai juggernaut daripada tag team division, The Grizzled Young Veterans ini dapat memenangkan pertandingan tersebut. Lalu selanjutnya ini ada non DQ match ya antara Karrion Kross menghadapi Santos Escobar, yang dimana pertandingan tersebut pun Karrion Kross menunjukkan keperkasaannya dan memenangi pertandingan tersebut. Dan menutup show tersebut pun Adam Cole pun melakukan promo atas aksinya yang dia lakukan terhadap Kyle O'Reilly dan juga Finn Balor di minggu lalu. Nah, dan promo dari Adam Cole itu pun menutup acara tersebut begitu ya guys. Nah, mengenai promo dari Adam Cole itu sendiri pun ya, untuk detailnya, jadi si Adam Cole ini pun melakukan promo tetapi dipotong oleh Roderick Strong yang meyakinkan bahwa hal yang dilakukan oleh si Adam Cole itu salah gitu, dan meyakinkan ke Adam Cole bahwa Kyle O'Reilly ini pun akan kembali dan menjadi lebih baik dan akan membalas perbuatan Adam Cole terhadap si Kyle begitu. Namun di tengah perbincangan antara Roderick Strong dan juga Adam Cole, tiba-tiba Finn Balor ini masuk ke dalam ring dan menyerang Adam Cole. Dan dimana pada saat Roderick Strong ini mencoba untuk melerai mereka berdua begitu ya, Finn Balor pun mengalihkan serangannya dari Adam Cole ke Roderick Strong. Dan pada saat si Finn Balor ini telah menyerangnya dan mungkin sedikit teralihkan, Adam Cole pun super kick dari si Finn Balor. Hingga pada akhirnya Roderick Strong dan juga Adam Cole ini kembali ke tengah ring, dimana muncullah speak iblisnya dari si Adam Cole yang pura-pura menyesal atas tindakannya, hingga pada akhirnya Adam Cole pun melow blow Roderick Strong, hingga hal tersebut pun menjawab bahwa Adam Cole pun mengkhianati seluruh rekannya dari The Undisputed Era. Dan inilah muncul pada akhirnya The Real Adam Cole, baby. Oke guys, kita lanjut ya. Kita lanjutkan ya beritanya ke seputar AEW. Ya,
Berita pertama dari AEW yaitu mengenai cedera yang dialami oleh NJ. Yang pada awalnya memang NJ ini dijadwalkan untuk bertanding dengan Dr. Britt Baker ya di turnamen Women Eliminator. Tetapi karena cederanya yang dialami pun NJ ini harus digantikan dalam last minute gitu. Dan cedera yang dialami oleh NJ ini pun harus menyebabkan dirinya itu harus absen kurang lebih durasinya cukup lama ya, yaitu 6-12 bulan. Dan harus menjalani operasi untuk mengobati cederanya ya guys. Nah selanjutnya ada update mengenai hasil turnamen Women Eliminator itu sendiri ya. Yang dimana untuk di turnamen yang di bracket Jepang gitu ya, mereka akhirnya menemukan 2 penggulat wanita terakhir yang akan bertanding di final Jepang. Yang dimana final Jepang ini pun akan mempertemukan Ryo Mizumani dan juga Yuka Sakazaki. Yang dimana sebelumnya itu Ryo Mizumani gitu ya di semifinal ini berhasil mengalahkan AJ Kong melalui count out. Sedangkan Yuka Sakazaki ini berhasil mengalahkan Emi Sakura di semifinal. Dan untuk final Jepang ini sendiri pun akan digelar di hari Minggu nanti yang akan ditayangkan di Bleacher Report Live. Dan selain pertandingan final Jepang pun ada 6 women tag team match ya antara AEW Women Champion yaitu Hikaru Shida bersama Mei Suruga dan juga Rin Kadokura yang akan menghadapi tim dari Emi Sakura, Fanny dan juga Maki Ito. Selain itu juga di bracket US gitu ya, ada satu pertandingan semifinal yaitu semifinal kedua. Pertandingan itu antara Thunder Rosa dan juga Riho. Di mana pemenang dari semifinal tersebut pun akan bertemu dengan Dr. Britt Baker yang merupakan pemenang dari semifinal pertama setelah Dr. Britt Baker ini berhasil mengalahkan Nyla Rose ya di edisi AEW Dynamite tanggal 24 Februari kemarin. Oke, selanjutnya ya kita langsung saja ke hasil daripada AEW Dynamite tanggal 24 Februari kemarin ya. Dimana show ini pun dibuka dengan pertandingan antara Jon Moxley menghadapi Ryan Nemeth. Dan pertandingan tersebut pun berhasil dimenangkan oleh Jon Moxley. Yang dilanjutkan dengan tag team match antara tim Taz yang diwakili oleh Ricky Starks dan juga Brian Cage menghadapi Varsity Blonde. Dimana tim Taz ini menunjukkan dominasinya dan hal yang menarik ini terjadi setelah pertandingan tersebut yang secara tiba-tiba lawan mereka di AEW Revolution nanti pun hadir di tengah ring dan menghajar yaitu Sting dan juga Darby Allin. Dan show ini berlanjut dengan single match ya antara Jack Hager yang berhasil mengalahkan Brandon Cutler. Dan setelah match tersebut pun The Young Bucks itu mencoba untuk menolong Brandon Cutler ya yang babak belur dihajar oleh Jack Hager. Dan pada saat The Young Bucks ini mencoba untuk memanggil Inner Circle, muncul video yang menunjukkan bahwa The Inner Circle ini berhasil menghabisi gitu ya dari Papa Bucks yang merupakan ayah dari Nick Jackson dan juga Matt Jackson. Lalu show ini berlanjut lagi ya dengan single match antara Hangman Page yang menghadapi Isaiah Cassidy yang ditemani oleh Matt Hardy dan juga TH2, di mana pertandingan tersebut pun dimenangkan oleh Hangman Page dan dilanjutkan dengan kelanjutan daripada semifinal turnamen Women Eliminator bagian USA antara Nyla Rose dan juga Dr. Britt Baker, dan dimana Dr. Britt Baker ini seperti yang gue sebutkan sebelumnya berhasil memenangkan pertandingan tersebut. Dan di main event ini ada kualifikasi
untuk ladder match ya sebagai number one contender untuk gelar TNT Championship yang akan dilaksanakan di AEW Revolution, yaitu single match antara Lance Archer menghadapi Rey Fenix, di mana Lance Archer berhasil memenangkan pertandingan tersebut via pinfall. Dan pertandingan tersebut pun menutup show dari AEW Dynamite edisi 24 Februari kemarin, guys. Oke guys, sebelum kita memasuki berita akhir di video kali ini ya, gua ada update terlebih dahulu ya untuk line up match di AEW Revolution. Yang pertama ini ada match untuk memperebutkan AEW World Championship antara Kenny Omega yang akan menghadapi Jon Moxley ya, yang akan dilaksanakan dengan format Exploding Barbed Wire match. Dan selanjutnya ini ada single match ya antara Hikaru Shida dengan pemenang daripada turnamen Women Eliminator untuk memperebutkan gelar AEW Women Championship. Selanjutnya ini ada pertandingan tag team match ya untuk memperebutkan AEW Tag Team Championship antara The Young Bucks menghadapi MJF dan juga Chris Jericho dari The Inner Circle. Lalu selanjutnya ini ada street fight ya antara tim Les yang diwakili oleh Brian Cage dan juga Ricky Stark menghadapi TNT Champion Darby Allin dan juga Sting. Dan selanjutnya ada ladder match ya untuk memperebutkan posisi number one contender untuk gelar TNT Champion, yang dimana ini akan dilaksanakan sebanyak 6 kontestan, tetapi baru 4 penggulat saja yang sudah dipastikan berpartisipasi di pertandingan tersebut. Yang pertama ini ada Cody Rhodes, kedua ada Scorpio Sky, lalu ada Penta El Zero, dan yang terakhir ada Lance Archer. Dan 2 penggulat akhir ini pun akan muncul setelah dilaksanakannya pertandingan kualifikasi ya di episode AEW Dynamite selanjutnya. Dan selanjutnya ini selain itu ada juga the big money match gitu ya antara Matt Hardy menghadapi Hangman Page gitu ya, dengan stipulasi bahwa pemenang dari pertandingan tersebut pun akan mendapatkan bayaran dari lawannya ya sepanjang kuartal pertama tahun 2021. Lalu selanjutnya juga ini ada tag team match ya antara tim Orange Cassidy bersama Chuck Taylor menghadapi tim Kip Sabian dan juga Miro. Dan yang terakhir ini ada Casino Tag Team Royal yang berisikan Bear Country, Alex Reynolds dan juga John Silver dari The Dark Order. Lalu ada Evil Uno dan juga Stu Grayson dari The Dark Order juga. Lalu ada Santana Ortiz dari The Inner Circle. Lalu ada The Butcher and the Blade dari Eddie Kingston Family. Lalu ada Private Party dan juga Top Flight. Nah, begitu update dari AEW Revolution ya. Dan kita langsung saja masuk ke berita yang terakhir. Berita yang cukup mengejutkan untuk minggu kali ini ya, yaitu kepindahan dari Big Show ya dari WWE ke AEW. Dan hal tersebut pun diumumin jujur itu di kemarin malam gitu ya, di tanggal 24 Februari kemarin malam waktu Indonesia gitu ya, via akun Instagramnya bahwa mengatakan bahwa Paul White ya, nama asli dari Big Show, is all elite, postingannya gitu. Dan hal tersebut pun menjadi pertama kalinya sejak tahun 99 ya dia tampil di luar WWE. Dan Big Show ini pun atau Paul White ya, kita sebut aja Paul White ya sekarang, ini pun akan melakukan debutnya di AEW Dynamite ya, di event AEW Dynamite The Crossroad di hari Rabu yang akan datang.
Dan selain itu ya, Paul White ini sendiri pun akan diharapkan mengisi posisi komentator gitu ya, dan juga sebagai penggulat, di mana untuk posisi komentator ini sendiri pun Paul White ini direncanakan akan menjadi komentator dari show baru milik AEW, yaitu AEW Dark Elevation, yang akan melakukan debutnya ya show tersebut ya di hari Senin tanggal 15 Maret nanti. Dan menurut sumber yang lain ya, untuk detail kepindahan dari Big Show ya atau Paul White ini ya dari Fightful Select itu menyebutkan bahwa setelah dia ada beberapa perubahan yang cukup besar ya dalam hidupnya, seperti yang kalau yang ketahui bahwa si Big Show kan punya show di ini ya di Netflix, tetapi hanya berjalan 1 musim gitu ya hingga ini selesai gitu ya show-nya. Lalu dia menjual rumahnya, dan yang akhirnya itu di bulan Januari kemarin gitu ya kontraknya bersama WWE ini pun berakhir. Dan dia menyatakan bahwa hal tersebut itu dia ingin mencoba hal yang lain gitu ya dalam hidupnya. Dan selain itu pun Tony Khan ya selaku CEO dari AEW ini pun merasa sangat bahagia gitu atas kedatangan dari Paul White ya ke AEW, dan dia mengatakan bahwa memastikan bahwa Paul White ini pun akan menjadi penggulat di AEW, tidak seperti di WWE ya di beberapa tahun terakhir dia hanya menjadi bagian dari WWE alumni gitu ya, sangat amat jarang bertanding. Terakhir dia bertanding malah ditendang sama Randy Orton gitu ya kepalanya sampai KO gitu. Dan selain itu pun ya, selain sebagai penggulat nanti di AEW, seperti yang gue sebutkan sebelumnya, dia juga akan menjadi komentator dan juga beberapa peran di backstage ya terutama untuk mementor talent-talent muda di AEW begitu, kata dari Tony Khan guys. Oke, dan berita tersebut mengenai Big Show atau Paul White ini pun menutup acara dari Villain Wrestling Update kali ini. Dan menurut kalian bagaimana kepindahan dari si Big Show ini ya dari WWE ke AEW? Silahkan isi di kolom komentar ya pendapat kalian mengenai kepindahan dari Big Show ini. Dan apabila kalian menyukai video kali ini silahkan klik tombol like. Lalu apabila kalian ingin menonton video-video dari channel ini dan juga tidak mau ketinggalan dari berita-berita terbaru seputar dunia pro wrestling ya, silahkan subscribe ya guys ya. Dan untuk mengakhiri video kali ini, gua Reza sebagai host kalian izin pamit ya guys ya.